Film ini mengisahkan di mana ada seorang wanita yang mempunyai gunung kembar yang sangat besar. Namun, ia selalu saja diacuhkan oleh suaminya, sehingga dia mencari kenikmatan dengan orang lain. Di awal film kita diperlihatkan ada sepasang suami istri yang sedang mengobrol bersama. Sang istri yang bernama Yumiko, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu ditinggal oleh suaminya. Sedangkan suaminya yang bernama Hayate yang bekerja di sebuah perusahaan Jepang di bidang konsultan. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, terlihat suaminya selalu saja cuek terhadap Yumiko. Ia selalu saja sibuk akan pekerjaannya. Yumiko yang ingin diperhatikan oleh suaminya lalu mencoba berbasa-basi menawarkan teh kepada suaminya. Akan tetapi tetap saja Hayate tidak meresponnya. Akhirnya malam itu pun selesai dengan sifat Hayate yang tetap acuh terhadap Yumiko. Yumiko pun kecewa karena di malam itu dia tidak mendapat jatah mantap-mantap dari Hayate. Pagi harinya, di mana Yumiko terlihat bersiap di depan pintu untuk mengantar suaminya yang akan berangkat kerja dan tidak pulang untuk beberapa hari. Yumiko pun merasa sedih karena lagi-lagi dia akan ditinggal suaminya untuk bekerja beberapa hari. Kesedihan Yumiko dikarenakan beberapa hari ini suaminya selalu saja acuh dan jarang memberi jatah mantap-mantap kepada Yumiko. Scene berpindah di mana terlihat Yumiko sedang curhat dengan temannya yang bernama Hiruka. Di sini Hiruka mengatakan bahwa ia telah menikah dengan temannya yang dulu satu sekolah dengannya. Yumiko yang kebetulan satu sekolah dengan Hiruka, ternyata ia juga mengenal suami dari Hiruka. Malam harinya di mana terlihat Yumiko sedang sendiri dan kesepian di dalam kamarnya, dikarenakan di malam itu suaminya tidak pulang. Tak lama kemudian Hiruka pun menelepon dan mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju rumah Yumiko. Yumiko yang kebetulan sedang merasa kesepian, dengan senang hati ia pun mempersilahkan Hiruka untuk main ke rumahnya. Tak lama kemudian terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya yang sepertinya itu adalah Hiruka. Yumiko pun langsung menghampirinya dan membukakan pintu untuk teman baiknya. Namun di saat Yumiko membukakan pintu, ia pun kaget ternyata Hiruka tidak datang sendirian, melainkan dengan suaminya yang bernama Tessa. Karena dulu mereka bertiga pernah satu sekolah, Tessa terlihat biasa saja dan tidak heran melihat Yumiko. Namun Yumiko yang kelihatannya sudah sangat sange, ia pun melihat dan menatap ke arah Tessa dengan menghayal kenikmatan di atas ranjang. Kemudian Yumiko mempersilahkan mereka berdua masuk dan mengajak mereka untuk makan malam bersama. Di saat acara makan malam berlangsung, mereka bertiga pun mengobrol dan menceritakan masa-masa indah di sekolah dulu. Namun di sini Yumiko lagi-lagi mencuri-curi pandang kepada suami temannya itu. Lalu Hiruka yang ingin buang air kecil, ia pun pamit untuk pergi ke kamar mandi. Kemudian Yumiko pun menunjukkan kamar mandinya yang ada di belakang rumah. Hiruka yang sudah kebelet akhirnya meninggalkan Yumiko dan Tessa berdua di ruang makan. Saat mereka tinggal berdua, Yumiko pun mengajak Tessa mengobrol dengan memujinya, dengan mengatakan tubuh Tessa sangat bagus dan juga atletis. Berbeda dengan tubuh suaminya yang terlihat kurus dan jauh dari kata atletis. Yumiko yang sudah lama tidak dikasih jatah mantap-mantap oleh suaminya, ia pun mulai sange saat menatap suami temannya itu. Mengingat suaminya yang bekerja untuk beberapa hari, ia pun langsung meminta nomor telepon milik si Tessa. Awalnya Tessa menolak untuk memberikan nomor teleponnya karena ia takut akan ketahuan oleh istrinya. Namun Tessa yang dari dulu sudah tertarik kepada Yumiko akhirnya bersedia memberikan nomor teleponnya. Di sini terlihat Yumiko sangat senang karena berhasil mendapatkan nomor teleponnya si Tessa. Esok harinya terlihat Tessa yang sudah berada di rumah Yumiko dan terlihat Yumiko sedang merapikan spray kamar tidurnya. Setelah itu Yumiko menyuruh Tessa untuk berbaring di tempat tidur yang sudah ia rapikan tadi. Di sini Yumiko menawari untuk memijit tubuh Tessa,
Tanpa pinggir panjang, Tessa pun langsung menerima tawaran itu. Kemudian Tessa pun mulai membuka bajunya dan Yumiko pun mulai mempersiapkan alat-alat pijitnya. Kemudian Yumiko pun mulai melumuri tubuh Tessa dengan minyak urut. Di saat Yumiko mulai mengurut, Tessa pun menikmatinya sampai-sampai rudal milik Tessa pun berdiri tegak tepat di depan mata Yumiko. Kejadian itu pun membuat Tessa malu dan Yumiko pun langsung mengambil sebuah handuk untuk menutupi rudal si Tessa. Namun karena pijitan Yumiko sangatlah nyaman, akhirnya membuat rudal Tessa kembali berdiri tegak. Yumiko yang menyadari kalau Tessa selalu saja melihat ke arah gunung kembarnya, ia pun kembali mengambil sebuah handuk untuk menutupi mata si Tessa. Setelah menutup mata si Tessa, kemudian Yumiko terlihat memandangi rudal milik si Tessa, yang membuat Yumiko tergoda dan merasa ada getaran di sela-sela selangkangannya. Lalu ia pun membuka baju dan menggunakan metode baru untuk memijat si Tessa menggunakan gunung kembarnya. Tessa yang menyadari kalau pijitannya terasa berbeda, ia pun langsung membuka penutup matanya. Betapa kagetnya ketika Tessa melihat ternyata Yumiko sudah tidak berbusana dan sepertinya sudah siap untuk melakukan ritual mantap-mantap. Setelah itu, mereka pun langsung memulai ritual mantap-mantapnya. Oh my God! Setelah selesai mantap-mantap, terlihat Tessa yang berpamitan untuk segera pulang. Namun, Yumiko menahannya dan mengatakan untuk tinggallah sebentar. Tessa yang merasa ketagihan dengan permainan Yumiko, kembali mengajak Yumiko untuk melakukan ritual mantap-mantap. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Yumiko yang sepertinya sedang sendirian di rumah. Karena merasa kesepian, ia pun menghubungi si Tessa dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumahnya. Namun Tessa menolak karena ia takut jika hubungan mereka akan diketahui oleh istrinya. Yumiko yang mendengar penolakan dari Tessa pun merasa kecewa. Dan di saat ia tidur, ia mengalami mimpi yang membuat kue apemnya menjadi basah. Karena merasa kue apemnya basah, ia pun terbangun. Yumiko menyadari kalau kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi. Karena sudah merasa enak, ia pun melanjutkan dengan senam dua jari yang biasa dilakukan para ciwi-ciwi. Keesokan harinya, terlihat Yumiko yang sedang bersiap-siap untuk keluar rumah. Namun tiba-tiba ia mendengar suara orang mengetuk pintu. Saat Yumiko membuka pintu, ternyata yang datang adalah Tessa. Yumiko pun kaget kenapa Tessa datang. Padahal semalam Tessa telah menolak ajakannya. Tessa pun menjelaskan bahwa semalam ia merasa bingung, akan tetapi setelah memikirkannya, ia sadar bahwasannya ia menyukai Yumiko. Setelah mendengar penjelasan dari Tessa, Yumiko pun merasa senang dan langsung menyuruh Tessa untuk masuk. Tak lama kemudian, mereka pun melakukan ritual mantap-mantap lagi. Di akhir cerita, terlihat Yumiko yang sedang duduk bersama suaminya. Di sini Yumiko terlihat sangat senang dan bahagia. Hayate yang merasa aneh dengan tingkah istrinya mencoba menanyakan apa yang terjadi dengannya. Yumiko pun menjawab bahwa ia merasa bahagia karena suaminya sudah pulang ke rumah. Dan film pun selesai.